Apakah diagnosis yang paling mungkin? DX ya, harusnya gampang nih. Kalau yang ditanya cuma DX ya. Seorang anak perempuan 5 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan utama muncul bercak-bercak kemerahan di seluruh tubuh sejak 1 hari yang lalu. Diawali demam tinggi sejak 4 hari. Ada batuk pilek, ada mata merah. Ruam awalnya muncul di belakang telinga, lalu menyebar. Riwayat vaksin MMR-nya negatif atau belum pernah. Sudah minum paracetamol, tapi kok demamnya belum turun. Lalu di sini didapatkan suhu 38,5 atau demam ya. Tanda vital lainnya dalam batas normal. Status dermatologinya ada patch papul erythema multiple di belakang telinga, batas rambut, leher, dan badan. Diagnosis yang paling mungkin, ayo dijawab di polling ya. Apakah Morbilli, Scarlet, Drug exanthem, Varicella zoster, Erythema multiforme? Coba. Wih. Ih, Wih, udah pada 100% ya. yakin nih dok, Morbilli. Oh, ada yang jawab Varicella zoster juga nih. Ayo, yang benar yang mana? Tapi ini lebih itu ya, banyakan banget yang Morbilli ya nih. Iya, ada 43 orang dok. Iya nih. Yakin nih Morbilli, nggak Varicella zoster. Ayo teman-teman, Oh, ada yang drug exanthem nih. beda sendiri ya dok. Anti mainstream ya. Wah, ada yang Scarlet Fever juga nih. Oke, Ya, mungkin ada yang mau jawab yang E. biar semua terisi gitu dok. Oke. 5 Oke, detik baiklah lagi 5 ya. detik terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita Oke, jadi yang paling banyak yang A ya, Morbilli ya. Kita cek jawabannya. Benar. Berarti udah pada jago nih demam dengan ruam ya. Dari soal ini jawabannya yang Morbilli. Karena dia ada bercak kemerahan, terus demam, batuk pilek, mata merah, kemudian mulainya di belakang telinga, itu semua sudah mengarah ke Morbilli ya. Oke, kita bahas. Kalau dari soal ini berarti kita mau belajar tentang demam dengan ruam. Sekarang kita mau bedain dulu ya. Ada diagnosis diferensialnya. Ada campak, rubella, roseola infantum, scarlet fever. Kita harus bisa bedain supaya nanti kalau ketemu soal demam dan ruam, nggak cuma mulu-mulu jawabnya yang campak ya. Bisa jadi yang lain gitu. Oke, di sini kita mulai dari etio. Etiologi campak paramyxovirus. Sebabnya ya. Kalau yang rubella sesuai namanya, rubella virus atau rubivirus. Kalau yang roseola infantum, ini sebabnya adalah HHV atau human herpes virus 6 atau 7. Kalau yang scarlet fever, ini sebabnya adalah GABHS atau grup A beta hemolyticus streptococcus. Kemudian yang kedua kita bedakan dari karakteristiknya. Kalau yang campak, dia kita kenal gampangannya 3C. 3C itu apa? Gitu ya. Cough atau batuk, koriza atau pilek, konjungtivitis. Ini ya. Terus kalau dari ruamnya gimana? Kalau yang campak, ruamnya itu muncul pada saat demam tinggi. Dan mulainya dari batas rambut ya. Dari batas rambut di belakang telinga. Kemudian menyebar ke tangan, badan, dan sebagainya. Itu karakteristiknya. Kalau yang rubella, karakteristik khasnya di sini kita bisa jumpai limfadenopati. Apa itu? Pembesaran kelenjar getah bening ya, limfadenopati. Terus dia juga bisa konjungtivitis, cuman yang menjadi khasnya di rubella adalah limfadenopati. Ruamnya juga muncul saat demam ya, saat demam. Ini yang rubella. Kalau yang roseola infantum, dia khasnya ruam
muncul justru saat demamnya turun ya. Saat demam turun. Ini khasnya si Roseola infantum. Jadi beberapa hari dia demam tinggi dulu, pas demamnya udah nggak ada, baru muncul ruam. Gitu ya. Dan mulainya, oke, aku tambahin ya, yang rubella itu mulainya dari wajah. Wajah ke seluruh tubuh. Kalau yang Roseola infantum, dia mulainya dari aksis tubuh. Maksudnya di sentralnya tubuh gitu loh. Di trunkusnya. Habis itu kita si ruamnya akan menyebar ke ekstremitas wajah dan sebagainya. Kalau yang scarlet fever itu khasnya kita bisa jumpain di sini nyeri tenggorokan. Karena kan ini si Streptococcus beta hemolyticus grup A, dia akan menginfeksi di tenggorokan dulu biasanya ya. Nyeri tenggorokan. Lalu kita bisa jumpain strawberry tongue. Lidahnya merah gitu ya. Sama kita juga bisa jumpain di sini ruamnya nanti akan mengelupas namanya sandpaper like. Sandpaper like. Seperti mengelupas seperti sandpaper pada kulitnya, lesinya gitu ya. Itu yang scarlet fever. Ini perbedaan antara keempat itu ya, keempat demam dengan ruam. Campak, rubella, roseola infantum, scarlet fever. Sekarang kita mau bahas yang lebih jelas tentang campak, karena tadi soalnya tentang campak. Ya, ini yang tambahan ya. Ini detail dari yang udah kita bahas sebelumnya tadi. Nah, kita sekarang mau bahas yang lebih detail soal campak. Karena tadi soalnya jawabannya campak. Nama lainnya ini ya, morbilli, rubeola, measles. Etiologinya sesuai namanya paramyxovirus. Nah, stadiumnya ada 3, dari kataralis, erupsi, penyembuhan. Pas kataralis, ini maksudnya sebelum muncul lesi ya, makanya dia demam. Nah, ini yang khas juga ya, Koplik spot. Koplik spot ini merupakan lesi whitish atau berwarna keputihan. Letaknya di mukosa bukal. Ini patognomonis pada campak. Kalau ada kata kunci koplik spot, udah pasti campak gitu ya. Ini gambarnya nih. Lesi keputihan atau whitish pada mukosa bukal. Lalu dia ada 3C, konjungtivitis, cough, coryza. Coryza itu pilek ya, jangan sampai lupa. Itu pas stadium kataralis. Berikutnya stadium erupsi adalah saat ruam munculnya. Di sini muncul saat demam tertinggi. Mulainya dari belakang telinga. Gitu ya, kayak yang di soal tadi, mulainya dari belakang telinga. Baru habis itu stadium penyembuhan. Dia mulai memudarnya mulai hari ke-5. Disertai desquamasi atau pengelupasan. Selanjutnya, kalau untuk tata laksana dari campak, nah ini ya, kita harus kasih tirah barin, istirahat. Kita kasih cairan yang adekuat, nutrisi. Lalu simptomatis, kalau demam ya, boleh dikasih paracetamol 10-15 mg per kilogram. Kemudian kita jangan lupa kasih vitamin A. Dikasihnya berapa lama? 2 hari berturut. Nah, ini dosisnya gampangannya gini. Kurang dari setengah tahun sampai 1 tahun, lebih dari 1 tahun. Kita apalin kapsulnya ya. Kalau 1 tahun itu 1 kapsul biru. Yang mana 100.000. Kalau lebih dari 1 tahun, 1 kapsul merah. Yaitu 200.000. Kalau kurang dari setengah tahun, setengahnya aja ya. Setengah kapsul biru. Berarti 50.000. Gitu ya, itu dosisnya. Dikasihnya 2 hari berturut. Kecuali kalau dia penderita gizi buruk. Kita kasihkannya 3 kali. Hari 1, hari 2, kemudian 2-4 minggu setelah dosis yang kedua. Nah, ini komplikasi yang bisa muncul pada penderita campak nih. Bisa terjadi otitis media, bronkopneumonia, ensefalitis, Croup, dan miokarditis. Gitu ya. Itu yang campak. Sudah jelas ya berarti ya soal campak.